Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MK Channel, dan di video kali ini saya akan membagi pengalaman saya cara menjinakkan ular yang liar ya, sehingga jadi jinak kayak gini teman-teman. Ini ular sanca ya, sanca kembang kalau misalkan di ini tuh bisa dibilang reticulatus ya teman-teman. Nah mungkin sebelum lanjut ke menceritakan pengalaman saya cara menjinakkan ini, untuk teman-teman alangkahnya untuk subscribe dulu ya channel ini, biar saya pun lebih semangat gitu, lebih membagi lagi pengalaman saya, karena saya nggak hanya di horor gitu ya, nggak hanya di mencari hantu kayak gitu. Jadi saya pun suka memelihara hewan reptil kayak gini teman-teman, kayak retik ini teman-teman. Nah mungkin jangan lupa juga kalau misalkan dengan teman-teman semua tuh suka dengan video ini tuh boleh di like juga teman-teman. Jadi biar oh ternyata banyak yang menyukai, jadi teman-teman yang lain pun menonton video saya gitu teman-teman. Nah kalau misalkan di saya ada kekurangan ataupun salah kata ataupun salah editing atau gimana, boleh di komen aja di kolom komentar di bawah ya teman-teman. Kalau misalkan ada kekurangan gimana, karena saya juga ini baru pemula ya, ini ke hewan reptil kayak gitu ini baru pemula. Dan jangan lupa juga untuk share ke teman-temannya semua, jadi biar yang asalnya nggak tahu tuh sama teman-teman pas di share tuh oh jadi tahu dan akhirnya nonton di channel ini teman-teman gitu. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua itu kalau misalkan saya upload video baru tuh nggak usah nyari lagi MK channel, nggak usah. Jadi teman-teman semua tinggal ini aja, tinggal klik yang notif yang udah teman-teman nyalain gitu teman-teman. Dan saya pun punya Facebooknya ya untuk channel ini, namanya ini Miskar channel, pokoknya ada di Facebook teman-teman. Karena saya pun ingin juga emang hobi gitu ya, kayak gini gitu. Cuman saya pemula gitu, hobi pemula teman-teman, kayak keretik kayak gini tuh. Karena dibalik saya yang suka nyari hantu gitu teman-teman, saya pun senang gitu melihara yang kayak gini, karena ini suatu koleksi saya ataupun suatu tujuan saya, misi saya buat kedepannya tuh ya, saya ingin ini mengembangbiakan hewan kayak gini seperti ular kan. Biasanya kalau misalkan ada yang nemu gini, kalau misalkan nemu ular di jalan kan kadang-kadang suka dimatiin atau dibunuh lah gimana kan, kesian, ntar populasi dia pun punah gimana. Sedangkan ini ular tuh suatu rantai makanan juga kan, suka ada di pelajaran IPA teman-teman. Kalau misalkan dari SD sampai SMA juga suka ada kan pelajarannya tentang ini nih, populasi dari rantai makanan lah teman-teman, bisa dilihat dari situ. Kalau misalkan ular nggak ada kan, tikus makin banyak, padi pun makin habis. Nah kalau misalkan padi habis sama tikus, kita mau makan sama apa kan? Karena nasi itu juga kan, padi itu kan nasi, jadi nasi itu buat kita juga, buat tenaga kita juga, agar kita tuh makin kuat, makin fit gitu teman-teman. Oke mungkin lanjut ya. Cara menjinakkan hewan seperti ini tuh ya, seperti reptil ini namanya sancak kembang ya, reticulatus teman-teman. Ini masih kecil ya, ini belum gede, ini segini itu. Ini adalah panjangnya 1 meter teman-teman, ini tuh panjangnya 1 meter. Nah ini hewan ini tuh saya nggak beli ya, ini tuh saya nggak beli ini tuh. Jadi ayah saya waktu ke Golop lagi nyari cacing buat mancing. Nah terus ada yang ngasih ular ini katanya ya, ada yang ngasih teman-teman. Nah ini tuh ada yang ngasih teman-teman. Jadi kenapa sama ayah saya tuh diambil, karena udah tau gitu kalau misalkan saya tuh emang ingin punya hewan kayak gini tuh, ingin memelihara gitu teman-teman. Karena saya juga dulu sempat, cuman dulu masih penakut gitu, jadi saya punya tuh langsung ke teman sayain, jadi nggak di saya gitu. Kalau sekarang alhamdulillah di rumah saya teman-teman, jadi nggak ke teman sayain. Nah mungkin cara untuk menjinakkan hewan ini tuh, yang pertama kalau misalkan teman-teman dapat dari liar, jangan dulu dipegang sama teman-teman, simpen dulu di kandang ataupun di akuarium lah.
pokoknya kasih lampu juga, tempatnya bersih, dikasihin koran gitu ya, si tempatnya tuh kasihin koran. Nah selama ini mungkin kalian dikasih dengan tikus putih atau mencit lah kalau nggak salah tuh ya, tikus putih. Pokoknya kasih aja. Kalau misalkan selama 3 hari nggak dimakan, teman-teman semua angkat lagi tikusnya. Nah, angkat lagi tikusnya. Mungkin didiemin dulu ya, hampir berapa, pokoknya saya itu seminggu lah, seminggu saya tuh didiemin dulu. Udah itu saya kasih makan, ternyata dimakan. Nah, udah dimakan tuh, terus teman-teman kalau misalkan ingin cepet juga, jangan lupa kalau misalkan ini pagi ataupun ya pokoknya pagi lah, teman-teman sering jemur ini ini retik ini tuh ya, ular ini tuh sebelum dijemur tuh teman-teman rendam dulu di air gitu, rendam dulu di air. Nah, di air tuh mungkin selama, kalau saya tuh sering 10 sampai 15 menit. Nah, udah itu lalu saya jemur, dan saya jemurnya pun sama, kadang sampai saya maksimal sih 10 menit, gak terlalu lama juga. Udah itu sering handle sama kalian, pokoknya sering dimainin kayak gini. Dan hati-hati juga kalau misalkan hewan ini mau menyerang itu, si posisinya tuh letter S, cuman saat kita mau deket itu dia langsung gini, karena saya juga waktu itu sempat gitu yang itu. Jadi saya tahu kenapa ular tuh kalau misalkan kayak gitu nyerangnya letter S dulu, karena saya pun ngalamin waktu pertama ingin ngejinakin ini tuh teman-teman. Nah, mungkin untuk teman-teman semua, jadi ya pertama, jangan, kalau misalkan kalian baru dapet, simpen dulu di akuarium, kasih makan mencit itu selama 3 hari. Kalau misalkan gak dimakan, angkat aja, terus simpen aja selama seminggu. Udah itu kasih lagi makan. Nah, udah dikasih makan, kalau misalkan udah dimakan, nah kalau misalkan si hewan ini, retik ini baru makan, teman-teman jangan pernah untuk memainkannya atau menghandlenya dimainkan kayak gini. Kalau misalkan baru makan gak boleh digini, takutnya ntar si makanan yang udah dimakan tuh dikeluarin lagi sama ini ular gitu teman-teman. Nah, mungkin yang tadi ya, karena saya juga ini menceritakan tentang pengalaman saya gimana caranya untuk menjinakkan hewan ini. Karena ini tuh sancak kembang tuh gak bisa diprediksi gitu, kapan moodnya baik, kapan moodnya lagi jelek gitu. Kadang saya pun lagi enak-enak gini, tiba-tiba kadang gigit ke saya gitu teman-teman. Kadang ini udah kayak gini tuh paling kalau ke saya rasain gitu ya. Kalau misalkan udah digigit ataupun dipatuk tuh gatal teman-teman, cuman gak lama sih, cuman 1 hari saya juga gatalnya tuh. Jadi pas dipatuk teman-teman langsung aja, kalau misalkan itu juga kalau misalkan dipatuk teman-teman, langsung aja dicuci sama air hangat, terus ini obatin pakai itu yang warna kuning tuh, pakai alkohol lah kayak gitu, jadi kompres gitu teman-teman. Dan akhirnya pun saya pun udah nggak gatel lagi gitu teman-teman, sembuh akhirnya mah. Nah, mungkin cukup segitu ya pengalaman saya cara menjinakkan ini ular ya. Kayak jujur ini saya emang dapat ngasih ayah saya gitu dari pegawai golf juga teman-teman. Kemarin tuh dapat tuh 2, cuman yang satu lagi saya tukerin sama baby salva gitu teman-teman. Jadi cuman inilah satunya, karena yang kemarin yang baby salva tuh mati teman-teman. Yang baby salva tuh yang ya hewan saya satu lagi tuh. Mungkin kalau misalkan teman-teman punya pengalaman boleh sharing sama saya, karena saya juga masih butuh ceritaan dari teman-teman semua gitu yang udah sangat-sangat pengalaman dengan hewan gitu, dengan kayak gini tuh ya, kayak reptil kayak gini tuh. Nah, jujur saya juga ingin gitu buka tentang cara bukan cara ya, jadi kayak tempat peternakan lagi ya lah. Jadi ingin menjaga
agar hewan kayak gini tuh nggak punah gitu. Karena saya juga ngalamin dulu waktu pas belum punya, ya belum tahu gitu kalau yang gini tuh nggak semuanya berbahaya gitu teman-teman. Karena ini kalau ini buat pemula ini bagus ya, kalau misalkan retik itu buat pemula tuh bagus karena ini nggak berbisa teman-teman. Dan ya moodnya pun kalau yang ini nggak tentu ya, tapi ada kalau nggak salah tuh masih banyak ya hewan yang bisa untuk pemula. Ya mungkin cukup sekian ya, karena saya juga masih belum paham bener gitu tentang retik ini teman-teman, tentang apa ya tentang hewan-hewan kayak gini tuh teman-teman. Saya juga masih belajar. Mungkin akhir kata jangan lupa juga saya ingetin kepada teman-teman semua untuk subscribe ya channel ini, karena support teman-teman semua yang bikin saya tuh lebih berkembang untuk kedepannya, lebih apa namanya tuh lebih maju lagi gitu untuk mencari tata cara ataupun tentang hewan-hewan lainnya teman-teman gitu. Dan jangan lupa juga kalau misalkan suka dengan video ini jangan lupa untuk like ya teman-teman. Terus kalau misalkan ada kesalahan atau apa boleh di komen di kolom komentar, dan share juga ke teman-temannya semua yang belum tahu biar channel saya tuh makin banyak yang nyupport-nya gitu teman-teman. Dan nyalakan juga untuk lonceng notifikasinya biar teman-teman gak usah nyari lagi channel saya tuh harus ngetik lagi. Jadi teman-teman semua cukup klik aja link yang udah apa bukan link ketang ya, notifikasi yang udah teman-teman aktifin gitu, jadi nggak usah nyari. Mungkin akhir kata dari video saya yang ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.